إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwatu fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan dari karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian insyaallah kita akan lanjutkan duduk sejenak mempelajari kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak luput kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertemuan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang dulu pernah kita bahas, yaitu mengenai tentang alam jin, makhluk yang supranatural. Namun dalam pembahasan ini kita khususkan di antaranya bagaimana cara kita mengeluarkan makhluk gaib, yaitu syaitan yang bersarang, yang berdiam diri di rumah-rumah kita. Namun sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengeluarkan syaitan dari rumah kita, namun kita jelaskan dulu perbedaan antara jin dengan syaitan. Karena kaum muslimin mereka masih belum bisa membedakan farqu baina jin wa syaitan. Perbedaan di antara keduanya jamaah sekalian, bahwa jin adalah makhluk supranatural, alamul ghaib, yang dia ghaib tidak terlihat, dan jin salah satu makhluk Allah
yang Allah memberikan sifat yang khusus baginya, berbeda dengan jenis manusia. Di antaranya berbeda juga dengan para malaikat. Di antaranya jin diciptakan itu dari api. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitab Allah pada surat Ar-Rahman pada ayat 14 sampai dengan ke-15. Allah sebutkan khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar, bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah, sedangkan Allah ciptakan jin itu dari api. Nah, jin ini memiliki kesamaan dengan manusia. Dari segi apa, jemaah? Jin adalah mukhallaf sebagaimana kita manusia yang dibebankan syariat kepada mereka. Itu persamaannya dengan kita. Karena Allah telah menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepadaku. Mereka mukhalaf, diperintahkan untuk menegakkan syariat Islam, mentaati Allah, beribadah kepada Allah. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan illa liya'budun, beliau mengatakan illa yuwahhiduna. Jin pun diperintahkan sebagaimana kita manusia untuk beribadah kepada Allah, melainkan illa yuwahhiduna, untuk mentauhidkan Allah. Ini kesamaan kita dengan mereka. Mukhallaf, dibebankan syariat. Juga beribadah kepada Allah, juga wajib dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, di antara jin ini ada yang muslim dan juga ada yang kafir. Ada yang baik, ada yang jahat. Sebagaimana kita ini manusia yang beriman, ada yang jahat dan ada yang baik. Namun makhluk ini dinamakan jin, itu disebutkan dari sifatnya ijtinan di dalam lughatul Arab, di dalam bahasa Arab. Kita harus menjelaskan kepada kaidah usul dulu. Makanya harus paham dulu dengan bahasa Arab. Yang para ulama menjelaskan bahwa sifat jin ini dinamakan jin adalah dari kata ijtinab, yang maknanya tersembunyi dan tidak kelihatan. Makanya Pak, ketika ada orang yang mengklaim dirinya mengetahui jin, keberadaannya jin, dia tahu jin ini bisa dimasukkan ke dalam botol, ini bertentangan dengan syariat kita ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf bahwa Allah berfirman, innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya mereka para jin, mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Ini akidah yang mendasar. Kalau ada yang mengaku bisa melihat jin, berarti bertentangan dengan syariat yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jin dan pengikut-pengikutnya, mereka bisa melihat kita dan mereka tidak bisa melihat kita. Itu jin. Maka perbedaannya apa dengan syaitan? Syaitan itu adalah sifat. Ini prinsip yang harus kita pegang, bahwa jin itu adalah makhluk, sedangkan setan itu adalah sifat. Yang karena itu sifat berarti dia bisa melekat kepada makhluk, baik itu pada jin maupun pada manusia. Nah, syaitan ini adalah sifat yang menyebutkan di setiap makhluk yang berbuat jahat, yang membangkang, tidak mentaati perintah Allah, tidak mentaati perintah Nabi SAW, jauh dari sunnah Nabi SAW, menghina sunnah Nabi, maka dia adalah syaitan. Maka definisi ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Beliau mengatakan asyaitan fil lughatil Arab, bahwa syaitan dijelaskan secara bahasa Arab, yutlaqu ala kulli 'adin mutamarrid.
Apa syaitan katanya? Kata beliau, syaitan itu dalam bahasa Arab adalah mereka yang menyebutkan setiap makhluk yang membangkang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti inilah syaitan. Nah, jamaah sekalian, dinamakan syaitan itu juga disebutkan di dalam bahasa Arabnya itu dari syutun. Apa makna syutun? Man ya'rifah? Memakna syutun? Syutun dijelaskan oleh para ulama, itu disebutkan di dalam kitab Al-Mujam Al-Wasit. Kata syutun itu diantaranya mereka yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada sifat yang melekat pada makhluk jin dan manusia, biasanya mereka dijauhkan dari rahmat Allah, karena mereka memiliki sifat membangkang, tidak mau taat. Itu syaitan. Nah, ketika sifat ini melekat kepada makhluk, baik jin maupun juga manusia, maka jika sifat ini melekat kepada mereka, maka itu dinamakan syaitan. Maka ya Allah firmankan di surat An-Nas, minal jin wati wan nas, berlindung dari jin dan manusia dari sifat yang memiliki sifat syaitan yang membangkang dan suka menjerumuskan ke dalam kesesatan. Nah, inilah diantara perbedaan jin dengan syaitan. Karena tema kita akan mengangkat bagaimana cara kita mengusir syaitan. Nah, itu syaitan itu melekat kepada makhluk. Ya, melekat kepada makhluk. Bagaimana cara kita mengusirnya? Ya, jin atau syaitan dari rumah kita. Ketahuilah bahwa Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, bahwa jin itu memiliki 3 asnaf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jinnu ala salasati asnaf. Jin itu memiliki 3 kelompok. Kelompok yang pertama dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jin yang punya sayap dan dia terbang di udara. Ini sifat jin, dia suka terbang di atas dan memiliki sayap. Kelompok yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sinfun hayyatun, bahwa kelompok yang kedua jin biasanya berbentuk ular. Kelompok yang ketiga kata Nabi, wa sinfun yahilluna yaz'anun, jin yang suka berdiam diri di satu tempat. Entah dia menempati pohon, menempati rumah kosong, bahkan rumah kita dihuni, kadang dia ada di situ. Dan juga jin juga biasanya berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, al-jinu ala salasati asnaf. Ada 3 kelompok jin yang kita harus mengenali mereka, agar kita bisa membentengi diri, mengusir mereka dari rumah kita, mengusir mereka di tubuh-tubuh kita, di tubuh anak kita dan yang selainnya. Kita harus mempelajari. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kelompok jin ini. Maka di antaranya mereka bertempat ada di rumah-rumah, baik itu rumah orang kafir maupun rumah yang dihuni oleh orang yang beriman. Maka jadi antaranya agar kita mengusir mereka, syaitan dari rumah kita ini ada 2 cara. Ada 2 cara mengusir syaitan dari rumah kita. Cara yang pertama adalah dengan cara syirkiyah, dengan cara kesyirikan. Bagaimana dengan cara kesyirikan? Mungkin dia memanggil dukun datang ke rumah, kemudian dia buat sesaji, kemudian dia berbicara kepada jin tersebut, lalu keluar jin tersebut. Ini adalah nusyrah. Yang kata Nabi SAW, an-nusyrah min amali syaitan, bahwa nusrah itu adalah permainan syaitan, perbuatan syaitan. Istilah kita ini, kita kemalingan kemudian didatangkan perampok, itu nusrah. Ini bentuk pengusiran jin, pengusiran syaitan dari rumah dengan cara syirkiyah, dengan cara kesyirikan.
Atau mungkin dipanggil ya pemburu hantu, dia masukin semua jin di dalam botol. Ini bukan sesuai dengan syariat. Yang ketika kita memanggil mereka, maka kita kena dalil yang sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Man ata kahinan, barang siapa yang datang ke dukun. Siapa yang datang ke dukun, apa kata Nabi SAW? Tuqbal salatan arba'ina yawman. Datangnya saja 40 hari kita tidak diterima. Dia datang, kemudian diundang ke rumah kita untuk apa? Diusir semua dari jin itu. Kalau dukun itu tersebut dia ngomong, dia harus ada di sini, dia harus sini, harus dikasih makan ini, harus dikasih minum ini. Apa kata Nabi? Ketika kita datang kemudian membenarkan ucapan dukun tersebut, faqad kaffara bima unzila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran. Berarti dia mengingkari sunnah. Dia percaya kepada ucapan para dukun, para tukang sihir dalam rangka untuk mengeluarkan makhluk gaib supranatural, yaitu jin yang bersarang berdiam diri di rumah-rumah kita. Ini bentuk yang pertama jamaah sekalian rahimakumullah. Adapun yang kedua, ini bentuk yang disyariatkan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita mengusir makhluk gaib yaitu jin, syaitan yang bersarang di rumah kita dengan membaca Al-Quran. Terkhusus lagi di surat Al-Baqarah. Itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan keluar dari rumah yang rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah, dan terkhusus dengan surat Al-Baqarah maka jin syaitan yang bersarang di rumah kita, yang zalim, yang suka mengganggu, maka dia akan keluar dari rumah kita. Ini yang sesuai dengan syariat. Dan juga yang kedua yang harus ditekankan, karena membaca Al-Quran, semua bisa membaca Al-Quran. Dukun juga bisa membaca Al-Quran. Kadang-kadang dia jambi-jambinya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Akan tetapi yang para ulama mengatakan bahwa yang membaca Al-Quran yang seharusnya dia di atas tauhid. Apa tauhid itu? Apa tauhid jemaah? Tauhid adalah yang disebutkan oleh Syekh Salih Al-Fauzan, yang beliau mengatakan di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syahri Kitab Tauhid. Beliau mengatakan al-tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Bahwa tauhid itu seseorang hamba yang dia mentauhidkan, mengesahkan Allah di seluruh ibadahnya. Berarti tidak boleh kita menyekutukan Allah di semua ibadah yang kita lakukan ini. Maka dialah orang al-muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Dia harus mengetahui tauhid rububiyah, dia harus mengetahui tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat, agar kita bisa menjadi orang muwahhid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jamaah sekalian, syaitan, jin ini takut kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Yang dahulu pernah kita sampaikan bahwa kisahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika itu Al-Imam Ahmad, beliau ingin safar keluar rumah. Lalu salah satu dari kaumnya ada yang kerasukan jin. Lalu datanglah kepada Al-Imam Ahmad meminta bantuan agar diruqyah, dibacakan Al-Quran agar keluar jin itu. Lalu Al-Imam Ahmad ini tidak bisa, karena memang harus ada keluar safar. Lalu Al-Imam Ahmad memberikan sandalnya kepada orang tersebut. Maka pakai ini.
pakai sandalnya Imam Muhammad. Dibawalah oleh kaumnya itu, kemudian dihadapkan pada orang yang kerasukan jin. Apa katanya? Keluarlah engkau, kalau tidak aku pukul dengan sandal ini. Lalu jin mengatakan, untuk apa saya takut dengan sandal? Kamu tahu sandal siapa ini? Tidak tahu. Ini sandal Al-Imam Ahmad. Maka jin itu keluar. Selang beberapa, kemudian Al-Imam Ahmad telah wafat. Namun sandalnya masih dipegang oleh orang tersebut. Masih dipegang sandalnya. Lalu terjadi lagi ada orang yang kerasukan, kemudian dia lakukan sebagaimana dahulu. Keluar engkau, kalau tidak aku pukul dengan sandal ini. Saya tidak mau keluar. Kamu tahu sandal siapa ini? Ya, saya tahu itu sandal Al-Imam Ahmad. Kenapa kamu tidak takut, tidak keluar? Karena yang punya sandal sudah wafat. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang bisa diambil pelajaran di sini? Bahwa jin itu bukan takut kepada sandalnya, karena sandalnya masih dipegang oleh kaumnya, tapi karena jin takut kepada ketauhidan dari Al-Imam Muhammad di atas sunnah, yang mengamalkan sunnah. Di antaranya Al-Imam Muhammad ini berjalan berbulan-bulan mencari satu hadis, mengamalkan sunnah Nabi SAW, tauhidnya kepada Allah, Masya Allah, mentauhidkan Allah, hingga akhirnya jin itu takut mendengar namanya Al-Imam Muhammad. Jadi kalau membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran tidak di atas tauhid, maka percuma. Makanya dukun ini kan bisa baca Quran, dia komat kamit dengan ayat-ayat Al-Quran, maka percuma. Maka jamaah sekalian, yang kita pelajari adalah tauhid. Tauhid ini pertama kali dakwanya para nabi dan rasul adalah tauhid. Yang Allah sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah katakan, berfirman, tidaklah kami mengutus para nabi dan rasul yang pertama kali agar mereka dakwakan kepada umatnya an i'budullaha wajtanibut taghut, agar dia menyembah pada Allah dan meninggalkan taghut, sesembahan selain Allah. Dakwanya para nabi dan rasul, dan kita wajib pertama kali yang kita pelajari adalah at-tauhid. Akidah yang besar, keyakinan yang besar, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, karena membinasakan seseorang itu dengan membuat kesyirikan. Nah, ini salah satu yang disunahkan membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran yaitu ahli tauhid. Terkhusus lagi dikhususkan dengan surat Al-Baqarah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah, sesungguhnya syaitan itu akan lari ketika dia mendengar surat Al-Baqarah, tuqra'u fi baitin, yang dibacakan di satu rumah, yani kharaja minhu, dan dia akan keluar darinya. Jadi ketika mendengar surat Al-Baqarah, jin ini langsung keluar. Dia tidak senang dengan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan terlebih lagi di surat Al-Baqarah. Ini sunnah Nabi SAW. Namun jamaah sekalian, yang keluar dari rumah-rumah yang dihuni itu adalah syaitan yang mengganggu, syaitan yang kafir, yang tidak taat kepada Allah. Yang tadi disebut bahwasanya jin itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Bahkan disebutkan oleh para ulama, jin itu ada juga yang mereka mengikuti kelompok-kelompok yang sesat. Ada juga yang mengikuti dari pengikutnya Nabi SAW. Pernah juga disebutkan bahwa Rasulullah pernah hilang dari kegelapan. Ternyata Rasulullah SAW jadi membacakan Al-Quran, disampaikan kepada kaum dari bangsa jin. Jadi mereka pun sama. Nah, setan yang mengganggu yang ada di rumah itu yang keluar. Sebagaimana yang disebutkan, dinukil oleh sahabat Abu Hatim, yang mana dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, lan yadkhul syaitana baitahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan tidak akan memasuki rumah. Maksudnya adalah syaitan yang membangkang dan syaitan yang zalim, yang suka mengganggu, itu yang tidak akan masuk ke rumah kalau di dalamnya dibacakan Al-Quran. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, hiasi rumah tangga kita, rumah-rumah kita dengan yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya musibah
Sampai saat ini kita masih belum bisa baca Al-Quran. Musibah. Tidak ada kata terlambat jamaah sekalian. Kita belajar yaitu Al-Quran, ganjarannya begitu besar, satu hurufnya diganjar dengan 10 pahala. Yang Rasulullah SAW tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi kalau ada yang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Dan juga kita senantiasa menghiasi di rumah kita dengan baca Al-Quran. Namun jamaah sekalian, ketika ditanya para ulama, siapa yang membaca Al-Quran ketika kita mengusir syaitan di rumah kita? Karena tidak semuanya kaum muslimin ini pandai baca Al-Quran. Benar Pak? Ya. Jadi mulai sekarang datangi majelis Al-Quran untuk belajar. Namun ketika ditanya para ulama, boleh saja dia memanggil saudaranya, memanggil ya sesama saudara kaum muslimin untuk minta dibacakan Al-Quran di rumahnya. Boleh. Adapun dengan cara menyetel ya MP3 murotal ya di handphone kita, di laptop kita, apakah ini bermanfaat? Bermanfaat dan sedikit sekali manfaatnya. Namun jamaah sekalian, kalau kita bergantung kepada orang lain agar setiap hari dibacakan Al-Quran, maka tidak mungkin kita mengundang orang terus ke rumah kita. Maka disinilah dituntut kita untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus dipelajari, dibaca. Rajin kita baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu adalah ibadah yang sangat mulia. Maka jadikan rumah-rumah kita itu apa? Dihiasi dengan ibadah. Ibadah-ibadah membaca Al-Quran maupun salat sunnah di dalamnya. Jadikan. Karena rumah-rumah kaum muslimin setiap hari harus dihiasi dengan bacaan Al-Quran dan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya dikeluarkan muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha quburan." Jadikan rumah-rumah kalian itu di dalamnya yaitu salat. Jadikan di rumah-rumah kaum muslimin itu di dalamnya salat. Wala tattakhiduha kuburan. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, sepi dari bacaan Al-Quran, tidak ada zikir di dalamnya, yang ada dangdutan, nyetel dia musik, dia bermaksiat di dalamnya. Ini bukan rumahnya kaum muslimin. Jangan dijadikan kuburan sepi. Asal kuburan itu sepi jemaah, enggak ada siapa-siapa yang mau hidup di situ, kecuali siapa? Syaitan berkentayangan di situ. Maka rumah kita yang tidak dijadikan solat sunnah, tidak baca Al-Quran, tidak zikir, maka layaknya seperti kuburan. Maka jadikan itu sebagai solat sunnah. Yang dimaksudkan adalah solat sunnah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, di antaranya, kalau ada jin yang mengganggu di rumah kita, sering dia menampakkan suara, sering dia menjatuhkan sesuatu, atau kadang-kadang dia menampakkan bukan dengan wujud aslinya, dia menampakkan menakut-nakuti ya penghuni di rumahnya, maka sikap kita ini tidak peduli dengannya. Itu yang pertama. Biarkan saja kalau dia menampakkan. Maka sama halnya kalau kita ini diganggu oleh manusia, kita diganggu, dicaci, dimaki, tapi kita cuekin aja, biasa saja. Nanti dia akan apa? Udah, selesai sendiri dia. Nah, kesalahannya sebagian kaum muslimin ketika ditampakkan, ketika didatangi, diganggu dengan suara, maka sebagian mereka yaitu menyuguhkan sesaji. Dan ini adalah bentuk kesyirikan. Dikasih kopi hitam, dikasih rokok lisong,
dikasih juga dengan ya kemenyan dan sebagainya, agar jin yang ada di rumah itu tidak mengganggu. Ketahui jemaah sekalian bahwa jin itu ketika mengganggu anak Adam tidak lain tujuan utama adalah agar manusia berbuat syirik. Itu tujuan pertama. Jadi diganggu supaya apa? Supaya manusia itu berbuat syirik. Maka sering kita dapat di sebagian kaum muslimin ketika lewat di satu rumah yang kosong, lewat di pohon besar, apa dia? Jawabannya ketika dia lewat di situ, numpang anak bagong mau lewat. Takut dia. Karena imannya enggak ada, tauhidnya enggak ada. Atau dia apa? Mendeham. Dia lewat. Ini bentuk kesyirikan. Maka Nabi SAW mengajarkan akan hal itu. Jadi kalau misalkan diganggu, apa kata Rasul SAW? Maka ucapkanlah Bismillah. Sebagaimana kisahnya pernah terjadi. Riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Jadi jalan sahabat. Jadi Abu Malik. Yang dia berkata, mengatakan kepada para sahabat yang lain, aku pernah diboncangi oleh Nabi SAW. Kemudian di dalam tunggangannya Rasulullah, kemudian sahabat Abu Malik. Lalu di jalan tunggangannya ini apa? Tergelincir. Lalu sontak Abu Malik mengatakan apa? Ta'isha syaitan. Celaka engkau wahai syaitan. Tapi Nabi SAW melarangnya. Nah, ketika itu diganggu oleh syaitan, jangan dia mengatakan binasa engkau syaitan, celaka engkau syaitan. Tapi Rasul SAW mengatakan, la taqul ta'isha syaitan, jangan engkau mengatakan celakalah syaitan. Kenapa? Fa innaka idza qulta dzalik, kalau engkau mengatakan itu, ta'azzama hatta yakunu misal bait, maka syaitan itu semakin besar seperti rumah. Makanya ada yang diajak bicara, kemudian dia takut, dia semakin besar. Dia semakin besar. Maka Rasul SAW mengatakan kepada sahabat Abu Malik, yaqulu bi quwwati walakin qul bismillah. Kalau engkau mengatakan ta'isha syaitan, celaka wahai syaitan, maka syaitan ini dengan kekuatannya dia besar seperti rumah, maka kata Nabi, katakanlah bismillah. Maka fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakunu mithlu dzubab, maka niscaya orang yang ketika diganggu oleh syaitan, didengarkan suara-suara, ditampakkan atau diganggu dengan benda-benda yang jatuh dan yang semisalnya, maka kata Nabi, qul bismillah, bacalah bismillah. Ketika ada orang yang diganggu kemudian dia baca bismillah, maka sesungguhnya syaitan itu akan kecil sebagaimana lalat. Jamaah sekalian, ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaitu bismillah, bukan numpang-numpang, bukan ngedeham, bukan atau buang koin supaya kita bisa lewat selamat. Ini semua bentuk syirikan. Maka kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah. Ini sunnah Nabi. Cara yang kedua, jadi jangan diajak bicara, jangan diajak ya ngobrol, apalagi diajak ngopi jamaah. Kadang ada diajak ngopi, nonton bareng, nonton bola, gak boleh. Jadi baca bismillah. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sedikit cerita tetangga kita, tangga anak ya, waktu kita belum hijrah kemari. Jadi setiap dia, ini nyata, fakta tetangga. Nah, ini beliau ini lagi menonton bola. Tiba-tiba itu volumenya tinggi sendiri, besar. Nah, dikecilin lagi, dia besar. Tapi orang tetangga saya ini tak, sampai dia ngomong, sudahlah jangan ganggu, kalau mau ayo ngopi bareng dan nonton bareng. Akhirnya dia enggak besar lagi. Terus bilang ke saya, Ustaz, saya dulu semalam diganggu begini-gini. Lalu diapain Pak? Ya saya ajak ngopi bareng nonton bola. Nah, jadi dia bersekutu dengan jin. Dan ini salah, bukan mengatasi, bukan dia keluar, malah betah di rumah. Nanti besok-besok dia akan ganggu lagi, dan dia minta ini, itu begitu, jin itu begitu.
Jadi jin itu apa? Untuk menyesatkan umat manusia. Di awal-awalnya mereka akan mulai goyang satu benda, suara. Kalau kita takut maka dia akan semakin besar seperti rumah. Ini cara yang kedua. Jadi ketika kita diganggu dengan suara atau ditampakkan, maka jangan dikuburis. Kalau memang dia menampakkan, dia baca bismillah. Baca bismillah. Atau paling tidak kita nanti baca ayat kursi yang kita hafal. Muawwidzatain, kita membaca dua surat, yaitu Al-Falaq atau An-Nas atau surat Al-Fajr. Apa yang kita hafal di dalam Al-Quran, maka baca. Maka di sana kita akan dibentengi dan akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, di antara lagi yang ketiga, cara kita untuk mengeluarkan jin, syaitan dari rumah kita jauhkan dari yang namanya patung dan makhluk bernyawa. Jauhkan dari rumah kita. Tidak pantas rumah-rumah kaum muslimin, orang-orang yang beriman, di dalamnya ada patung dan ada gambar. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annal malaikah la tadkhulu baitan fi surah." Bahwa sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung. Nah, jemaah sekalian, ketika rumah itu malaikat saja tidak mau masuk, maka yang dihuni adalah para jin, para syaitan yang akan menghuni rumah kita. Dan satu ketika anak ini pernah meruqyah seseorang yang kemudian ini jin ini dia keluar lalu masuk lagi, keluar masuk lagi. Lalu saya tanya dong, harusnya nggak perlu ditanya, kalau udah keluar sudah. Akhirnya dia masuk lagi, saya tanya kenapa nggak mau keluar? Dia bilang apa? Karena rumah saya di sini. Dia tunjukkan di satu gambar atau patung. Maka diantaranya syaratnya, kalau kita ingin meruqyah rumah agar jin yang zalim, yang membangkang, yang suka mengganggu keluar dari rumah kita, syarat yang pertama, keluarkan dulu itu. Semuanya dikeluarkan. Agar dibacakan Al-Quran, nanti dia apa? Dia tidak kuat. Dia panas, dia akan keluar dari rumah. Tapi kalau dia ada tempat singgah, bersembunyi dia di patung tersebut di situ. Bersembunyi di patung. Maka dia bentengannya di situ. Maka kata Nabi SAW, malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada patung dan gambar. Ketika kita membaca Al-Quran, semakin panjang malaikat rahmat semakin dekat-dekat dengan kita. Maka bagaimana mungkin kita membaca Al-Quran di rumah kita, malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah. Ingat jamaah sekalian, yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Adapun malaikat maut nggak peduli. Mau gambarnya banyak nggak peduli. Kalau sudah waktunya masuk dia tanpa permisi, kecuali Nabi SAW. Jadi yang masuk ke dalam adalah malaikat rahmat. Pernah disebutkan juga di dalam riwayat An-Nasa'i dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya malaikat Jibril pernah datang meminta izin kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udkhul," masuklah. Maka Jibril mengatakan, "Kaifa adkhulu fi baitika satrun fi tada'ir fa inna at-ta'udu ru'saha." Maka Jibril mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa masuk ke rumah? Karena rumahmu ada tirai yang bergambar. Maka Jibril mengatakan agar apa? Tuqta'a ru'usaha, agar dipotong itu kepalanya. Agar apa? Tidak menyerupai makhluk. Dipotong itu kepalanya. Maka malaikat Jibril tidak mau masuk karena disebabkan ada gambar. Dan pernah lagi riwayat yang lain bahwa Rasul pulang ke Aisyah. Lalu Aisyah dari tirainya itu bergambar. Yang Rasulullah SAW itu marah, tidak mau masuk. Maka Aisyah mengatakan, kenapa wahai Rasulullah kau tidak mau masuk ke rumah? Karena aku melihat ada penghalang dari yang malaikat rahmat masuk ke dalam rumah, yaitu ada tirainya bergambar. Lalu Aisyah mengambilnya dan dijadikan 2 bantal untuk dia tiduri.
maka boleh dijadikan seperti itu. Maka jangan ada tirai, jangan ada patung yang ada di rumah kita. Maka percuma kalau kita membaca Al-Quran tiap hari, tiap menit, tapi masih ada patung-patung dan gambar, maka malaikat Maha Rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Maka kita harus keluarkan itu caranya. Ya, jauhkan. Maka tidak pantas kaum muslimin rumahnya dihiasi dengan patung-patung. Ajan dulu. Baik jemaah sekalian, rahimakumullah. Kita rehat dulu sejenak dengan azan. Tafadhal. Bismillah. Apakah kita mengkodok solat wajib yang pernah kita tinggalkan di masa yang lalu? Apa hukumnya mengkodok solat yang dulu pernah ditinggalkan? Mungkin itu maksudnya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, dia mengatakan ya dikodok kalau dia mampu dan dia ingat berapa yang dia tinggalkan dari masa-masa yang lalu. Ini yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua tidak perlu dia kodok. Ya, yang kedua tidak perlu dia kodok karena Rasulullah SAW bersabda ad-din yusrun. Agama Islam itu agama yang mudah. Kalau dia sudah meninggalkan solat yang dahulu dia belum ya taat kepada Allah, maka Allah menginginkan tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu saja yang diinginkan. Dia tobat yang kemudian dengan taubatan nasuha, jangan tinggalkan solat lagi. Maka diiringi dengan banyak beribadah kepada Allah, yaitu membaca Al-Quran, zikir atau yang lainnya. Demikian Allah ada bismillah. Bolehkah kita memintakan ampun untuk orang yang selama hidupnya diketahui pekerjaannya mengobati orang-orang sakit yang menurut ana tidak sesuai syariat? Qadarullah orang tersebut belum lama meninggal dan orang tersebut salah satu teman dari kerabat ana. Orang tersebut masih muslim. Jazakallahu khairan. Baik. Kalau memang diyakini orang tersebut cara mengobatinya dengan cara yaitu prakteknya dengan bersekutu dengan jin atau minta bantuan kepada jin, maka orang tersebut dihukumi ia telah keluar dari Islam. Disebutkan Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ketika membahas tentang dosa besar, yaitu tentang masalah sihir. Di antara hukum ya sihir orang yang melakukan praktek dukun, itu kata beliau adalah kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik. Jadi orang yang mengobati dengan cara bersekutu minta bantuan jin, penyakitnya dipindahkan ke binatang atau praktek yang lainnya, maka itu adalah syirkul akbar. Dia keluar daripada Islam. Maka kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka tidak boleh kita memintakan ampun. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah pada ayat 113. Ya, wahai Muhammad dan orang-orang yang beriman, tidak layak, tidak pantas engkau memintakan yaitu orang-orang musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, Anda pernah mendengar ada seorang peruqyah mengatakan bahwa jin ada yang terbuat dari gas. Jin itu tidak suka wangi-wangian seperti parfum. Apakah ini benar? Kalau jin terbuat dari gas, dalilnya mana? Gak ada dalilnya. Kalau terbuat dari gas, nanti saingan dengan pemerintah. Wallahu a'lam. Yang kita yakini adalah jin itu terbuat dari apa? Dari api. Telah dijelaskan riwayat-riwayatnya. Adapun gas, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Apa ini? Apakah mainan anak seperti boneka termasuk patung? Jazakallahu khairan. Baik. Boneka bagi
anak itu diperbolehkan. Karena Aisyah itu pernah bermain boneka. Di antaranya bonekanya Aisyah adalah yaitu kuda yang memiliki sayap. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tidak mungkinlah ada kuda yang bersayap." Dan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari itu permainan anak-anak. Namun ketika sudah dimainkan oleh anak-anak, maka jangan dipajang. Enggak boleh dipajang. Lalu dia apa? Dimasukkan ke tempat mainan, dibungkus. Kalau dia pajang sama layaknya dia patung. Maka boleh hukumnya, tapi jangan dipajang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari saya menemukan tas dengan berukuran besar yang berisikan uang. Kira-kira jumlah uang tersebut 500 sampai 800 juta. Masya Allah. Alhamdulillah uang tersebut sudah saya serahkan kepada pemiliknya. Alhamdulillah. Beriring jalannya waktu rasa penyesalan. Masya Allah. Siapa yang dia menemukan? Ada penyesalan mengembalikan. Jadi timbul penyesalan kenapa tidak dibuat modal dan yang lainnya. Lalu pertanyaan saya, apakah ini bisikan syaitan dan bagaimana cara mencegah perasaan tersebut? Nah, ini adalah bisikan syaitan. Karena yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena syaitan itu membisikkan di dada manusia, makanya kita berlindung dari jin, ya, syaitan jin yang berbentuk dari jin dan juga dari manusia. Nah, kalau diizinkan, nanti kita akan bahas lagi. Ini masih panjang pembahasannya. Syaitan itu dengan mengganggu dengan beberapa cara. Ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Jadi kita akan apa? Jihad melawan syaitan. Ya, akan melawan bagi supaya syaitan jin itu tidak bisa menguasai kita. Maka apakah itu bisikan syaitan? Iya. Karena syaitan itu adalah sifatnya tadi yang membinasakan, menjerumuskan manusia kepada kekafiran, kemaksiatan, maka diantaranya seperti itu. Maka ketika kita mendapatkan bisikan itu, maka kita segera ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung dan gambar. Apa gambar di sini maksudnya? Semua gambar yang bernyawa maksudnya. Jadi gambar yang bernyawa itu yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Makanya tadi dijelaskan bahwa malaikat Jibril mengatakan harusnya gambar tersebut yang ada di tirai dahi dipotong kepalanya, maka tidak berbentuk sebagai gambar yang bernyawa. Itu silakan dipotong kepalanya. Jadi benar bahwa manusia bisa melihat jin jika jin itu menampakkan diri seperti kuntilanak. Baik. Tadi dalilnya keyakinan kita jamaah sekalian. Kalau ada yang melihat jin dalam bentuk aslinya itu bertentangan dengan syariat, maka dia telah kufur. Ya jelas tadi dalil disebutkan bahwa Allah sebutkan bahwa jin dan kabilah-kabilah yang mereka melihat kita tidak melihat mereka. Maksudnya dalam bentuk aslinya. Hanya Nabi SAW. Di satu riwayat Rasulullah itu pernah sholat kemudian diganggu oleh salah satu jin, kemudian dicekik lehernya, kemudian meneteskan liurnya di tangan beliau dan beliau mengatakan dingin seperti es. Lalu dipegang, dicekik dan mengatakan kalau tidak teringat dengan sahabatku Sulaiman, maka engkau aku ikat di tiang masjid sebagai mainan dari anak-anak kota Madinah. Udah sempat diikat, tapi dilepaskan oleh Nabi. Lalu para sahabat penasaran, apa iya Rasulullah mengikat jin di tiang masjid Nabawi? Lalu didatangi, ternyata tembok Madinah itu ya gosong. Jadi sahabat nggak bisa lihat jin dalam bentuk aslinya. Adapun kuntilanak, iya dia berbentuk, menampakkan diri dengan bentuk aslinya. Begitu. Jadi kita tetap harus berlindung juga, harus berlindung. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah dijawab. Apakah arti la ilaha illallah? Siapa yang mau jawab? Apa makna la ilaha illallah? Siapa yang mau jawab? Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Jadi di situ ada dua rukun. Ada rukun an-nafyu wal isbat, ada dua rukunnya. Maka harus kita belajar. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada ilah, ini adalah rukun yang pertama an-nafyu, peniadaan. Tidak ada ilah
yang diibadahi dengan benar ilallah al-isbat, rukun yang kedua, hanya Allah yang kita ibadahi. Itu makna la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Wah, panjang banget ini. Ustaz, bagaimana dengan mainan anak-anak? Apakah termasuk patung sudah? Apakah boleh ketakutan setan lebih tinggi dibandingkan takutnya manusia atau jin setan? Takut kepada syaitan, pada jin yang berlebihan itu enggak boleh. Adapun takut yang dijelaskan oleh para ulama ada dua, takut tabi'i. Takut yang secara tabiat, seperti takut dengan binatang buas, itu tabiat, sudah biasa itu. Namun kalau dia takut dengan jin, lewat rumah kosong dia takut, rumah gelap kemudian dia nggak mau ke kamar mandi, ini nggak boleh. Dia takut kepada makhluk, maka yang kita haruskan takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia merasa ditakut, ada rasa diganggu, maka tadi ucapkan apa? Bismillah, atau dia baca zikir-zikir yang lain. Demikian, Allah a'lam bishawab. Bagaimana dengan memajang foto di bawah di rumah, apakah termasuk larangan? Iya, nggak boleh. Ya, itu gambar bernyawa makhluk. Maka itu larangan semua. Surah ini bahasa Arab, ini mencakup semua yang bergambar, lukisan, bahkan ada hadis yang secara khusus lukisan, barang siapa yang dia melukis gambar yang bernyawa, nanti pada hari kiamat azabnya lebih pedih. Allah mengatakan kepada pelukisnya, berikan nyawa, ruh kepadanya. Ini siksa yang sangat pedih. Pelukis, baik itu dia foto dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ini sepertinya curhat. Izin bertanya Ustaz, saya seorang guru kelas 1 SD. Selasa kemarin ada satu siswi perempuan ketika sedang ke toilet, tiba-tiba dia melihat hantu, kata dia pocong. Lalu dia beserta teman-temannya satu kelas mengenai hal ini. Jadinya murid saya satu kelas takut ke toilet, sehingga ada satu murid laki-laki saking takutnya ke toilet BAB di kelas. Nauzubillah. Awalnya saya tidak tahu kejadian ini. Ketika saya tanya siswa yang BAB di kelas, mengapa BAB di kelas? Seharusnya kamu bicara ke ibu guru kalau kamu sudah mulas. Saya takut, Bu, karena di toilet ada hantu, kata dia. Pertanyaannya, bagaimana saya mengkondisikan kondisi ini kepada semua siswa kelas saya? Kondisikan yang pertama adalah sampaikan dulu tentang perkara bahwa jin itu sebenarnya lemah dan takut kepada manusia. Itu disebutkan dalam kitab Tauhid. Asalnya jin itu takut kepada kita. Takut kepada kita. Namun karena kita manusia biasa, ketika singgah di satu tempat kemudian dia minta perlindungan kepada jin, maka pada saat itulah jin mengatakan sesungguhnya manusia itu takut dengan kita. Maka dia mulai menakut-nakuti seperti itu. Maka caranya tadi sampaikan, ajarkan anak-anak didik kita, anak-anak kita di rumah, kalau diganggu sebagaimana Nabi katakan kepada sahabat Abu Malik, taqul bismillah. Itu saja, kan mudah. Anak-anak semuanya bisa hafal insyaallah. Bismillah. Jadi kalau mau masuk kamar mandi baca apa? Bismillah. Dengan doanya masuk kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Ajarkan kepada anak. Lalu tanamkan tauhid, tanamkan bahwa yang tidak ada ketakutan kita melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin kajian kita. Semoga Allah berikan petunjuk hidayah untuk kita dan senantiasa kita istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.